Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah-khutbah terdahulu, khatib sudah menyampaikan bagaimana kita belajar sabar menurut Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menggali kembali ajaran para nabi-nabi tersebut dan mencermatinya, ternyata tiga nabi pendahulu ini membawa misi yang sama. Sama-sama mengajak untuk berketuhanan yang Maha Esa, mengakui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan menjadi dasar kehidupannya. Dan kalau kita cermati lebih dalam lagi, ajaran-ajaran dalam kehidupan ini yang dilandasi dengan berketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal dan kepadanya hanya bergantung, dikemas dalam sebuah inspirasi yang mungkin sekarang kita kenal dengan nama Achievement Motivation Training. Kalau istilah saya bernama uzlah, dan semua nabi melakukannya, termasuk Nabi Khatamin Nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tahun di Gua Hira dalam rangka uzlah atau Achievement Motivation Training. Begitu pula Nabi Adam 500 tahun tidak tanggung-tanggung melakukan uzlah. Nabi Idris 82 tahun, di usianya yang ke-82 tahun beliau baru diangkat menjadi Rasul. Nabi Nuh 50 tahun, mulai dari menanam kayu jati yang dipersiapkan untuk membuat kapal terbesar di dunia, uzlah yang dia lakukan, Achievement Motivation Training yang dia lakukan, butuh waktu 50 tahun. Entah bagaimana dengan kita, yang jelas tiga nabi ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan uzlah atau Achievement Motivation Training. Achievement itu sendiri artinya posisi, dan setiap orang punya posisi. Posisi tertinggi, posisi terendah, semuanya ada. Ada jabatannya, tiap orang punya jabatan. Termasuk di dunia, di tempat kerja ada jabatannya, ada makom-makomnya. Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat seseorang dengan ilmunya. Maka ada ahli kimia, ada ahli biologi, ada ahli matematika, ada ahli fisika. Dengan ilmunya Allah bedakan posisi antar orang per orang. Jabatannya di kantor pun berbeda-beda, makomnya pun berbeda-beda. Ini namanya achievement, dan semua nabi mengajarkan. Bahkan nabi pun mengajarkan kita hidup harus punya prestasi.
Tetapi prestasi yang terbaik adalah prestasi akhirat. Surat Ad-Dariyat ayat 56 itu juga menganjurkan kepada kita berprestasi, tapi dalam hal ibadah, bukan prestasi dunia. Boleh prestasi dunia, tapi jadikan prestasi dunia untuk menopang kejayaan akhirat. Jadi akhirat yang diutamakan, bukan dunia. Walaupun dunia boleh, karena prestasi dunia itu sifatnya nisbi, semu. Paling hanya pujian-pujian saja dari manusia. Misalnya juara apa, prestasi apa, itu kan hanya pujian saja. Setelah itu sirna, hilang kembali, semu. Punya koleksi 50 sepeda yang harganya 200 juta, itu kan hanya dapat pujian saja. Setelah itu habis, nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya. Lalu prestasi apa yang terbaik? Ya jelas prestasi akhirat. Bagaimana infak kita terbesar di masjid, itu prestasi itu. Dan tiap saat kita merasakan hasilnya. Dengan infak yang disumbangkan ke masjid berdiri, tempat ibadah, maka siapapun yang sholat di sana pahalanya mengalir kepada orang yang berinfak karena masjid itu. Tiap saat sampai di akhirat. Beda dengan koleksi-koleksi sepeda tadi atau juara apa, hilang seiring dengan turunnya prestasi seseorang. Jadi yang digariskan oleh para nabi di sini adalah prestasi akhirat, dan prestasi inilah yang membedakan derajat antara orang per orang. Maka Allah pun membedakan antara sholat individu dengan sholat jamaah, karena derajatnya berbeda. Hanya 1 derajat sholat sendiri, tetapi dengan berjamaah 27 derajat. Bahkan membaca Quran pun nanti derajatnya berbeda-beda. Di padang mahsyar, ketika matahari diturunkan, maka Allah berseru, wahai sahabat Quran, naiklah ke tangga-tangga Al-Quran. Saya ulangi, wahai para sahabat Quran, naiklah ke tangga-tangga Quran. Dan seberapa tinggi tangga yang bisa kita naiki, sebanyak jumlah ayat yang pernah kita baca di dunia. Maka sebanyak-banyak ayat yang kita baca di dunia, itulah tangga kita setinggi-tingginya untuk para sahabat Quran. Beda ternyata orang yang ahli tadarus dengan tidak baca Quran, dengan derajatnya berbeda, tangganya berbeda. Tentu surganya pun berbeda. Itu namanya achievement, prestasi. Semua nabi mengajarkan, termasuk ketiga nabi ini. Motivation, gerak yang dinamis. Ada peningkatannya selalu meningkat, namanya dinamis. Kalau meningkatnya sama, namanya statis. Di sini dibutuhkan gerak yang dinamis, maka perlu motivation, perlu semangat, gairah, jihad, semangat, sungguh-sungguh. Jadi dibutuhkan gerak, tidak diam, tenang. Tenang sama diam beda. Diam itu tidak ngapa-ngapain, tapi kalau tenang, ngapa-ngapain tapi tenang. Atau diam-diam, ya, diam-diam. Doanya diam-diam dia berdoa. Itu namanya tenang. Seperti kita sekarang sedang berada di masjid, itu tenang. Dzikir, wirid tenang. Itu bergerak, tapi tenang. Beda dengan diam. Tidur itu diam. Walaupun dalam bulan Ramadan dikatakan ibadah, ya, karena lebih baik diam, lebih baik tidur daripada berbuat buruk, daripada berkata jelek. Tapi berkata baik, berbuat baik, dinamis, lebih baik daripada diam. Ada amal soleh, ada pergerakan. Karena kalau tidak, rugi. Kita sudah divonis sebagai hamba yang rugi oleh Allah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, rugi. Kita sudah divonis rugi. Illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang yang mau beriman. Tidak hanya beriman saja, tetapi mau beriman. Ada perilaku hijrah, ada peningkatan prestasi. Orang beriman harus ada peningkatan prestasi.
wa amilus sholihat, dan beramal soleh, bukan beramal saleh. Untuk beramal soleh harus gerak, tidak diam, walaupun pergerakannya tenang, zikir, wirid. Wa tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran dengan kebenaran. Ada orang yang menyampaikan kebenaran tetapi caranya tidak benar, bom bunuh diri misalnya, demonstrasi, itu caranya tidak benar. Yang dibenarkan untuk orang-orang yang beruntung, wa tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran dengan kebenaran. Dan golongan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, menyampaikan kebenaran dengan kesabaran, lagi-lagi kesabaran. Dan ketika Nabi ini mengajarkan semuanya bagaimana bersabar di dalam dakwah, bersabar di dalam meningkatkan prestasi. Hanya 4 golongan ini saja yang diuntungkan ketika orang-orang semuanya merugi. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menyampaikan kebenaran dengan kebenaran, dan menyampaikan kebenaran dengan kesabaran. Dan ini berpacu dengan waktu. Saya katakan berpacu karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Mungkin habis Jumatan, mungkin nanti sore, mungkin besok pagi, atau entah kapan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada OTG, orang tanpa gejala, siapa saja boleh dipanggil oleh Allah. Itu hak prerogatif Allah. Maka kita sebenarnya berpacu dengan waktu. Wal asri, demi waktu harus bergerak, jangan berhenti, apalagi mundur. Kalau amal kita sama dengan kemarin, itu rugi, sama saja rugi, apalagi lebih buruk, celaka. Umar bin Khattab mengatakan, al-waktu kasyaifi illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu itu sendiri, kita akan terpotong oleh waktu itu sendiri, diterjang oleh waktu. Berhenti ketabrak, mundur hancur, itulah waktu. Kita rugi kalau tidak berpacu. Maka semua nabi berpacu di dalam mencapai prestasi yang namanya ibadah, motivation, training, pelatihan, diklat ya, pendidikan dan latihan, murojaah, ada evaluasi, mengukur diri sejauh mana prestasi yang sudah kita lakukan sebagai bekal, sebagai starting point untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Maka konsep takwa adalah proses yang selalu meningkat, sehingga tiap Jumat khotib selalu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Itu disampaikan setiap Jumat. Artinya apa? Ya setiap Jumat kita murojaah, menilai diri, mengevaluasi, dan selalu meningkatkan ketakwaan. Kalau takwa itu sebagai final, tentu Nabi Muhammad SAW seorang yang paling takwa, tapi ternyata beliau tetap beribadah, beliau tetap sholat, beliau tetap berpuasa. Masa kita tidak? Yang dosanya insya Allah banyak sekali. Maka takwa harus selalu ditingkatkan, dan itulah posisi yang tertinggi. Surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya posisi, derajat, prestasi yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Nah, demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa misi yang dibawa oleh ketiga nabi tadi, Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, prinsipnya, misinya, dan visinya sama, yaitu mengajak kepada kita untuk bertuhan yang Maha Esa. Kepadanya lah kita bergantung. Dan hadirin, dibutuhkan waktu-waktu khusus untuk mengevaluasi diri yang namanya uzlah.
atau achievement motivation training dalam rangka melatih, mengevaluasi untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Dan prestasi yang tertinggi jelas diperuntukkan kepada para nabi dan rasul. Namun demikian, Nabi pun mengajak kepada kita untuk hidup bersama. Nabi mengatakan, siapa yang ingin hidup bersamaku di surga, ikutilah aku. Itu Nabi yang mengatakan. Nabi tidak pandang keluarga. Nyatanya paman sendirinya Abu Thalib tidak bisa. Nyatanya istrinya Nabi Nuh juga tidak bisa. Istrinya Nabi Lut juga tidak bisa. Nabi Lutnya masuk surga, istrinya tidak. Nabi Nuh masuk surga, istrinya pun tidak bisa. Maka nggak ada unsur-unsur keluarga. Siapapun boleh berprestasi untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat tertinggi yang namanya takwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.